Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Bersama-sama kita akan memperdalam iman melalui bacaan harian dengan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Diosesan Stefanus Hari Yudanto atau yang akrab disapa dengan Romo Hari. Romo Hari, terima kasih sudah meluangkan waktu, Romo. Iya, terima kasih Mbak Wina dan sahabat Oase Rohani Katolik. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudari dan kita akan memperdalam Sabda Tuhan dalam kesempatan hari ini. Ya, terima kasih, Romo. Kita segera awali ya, Romo. Ya, Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka perjumpaan hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Hari. Silakan, Romo. iya. Mari saudari dan saudara terkasih, kita satukan hati kita akan berdoa untuk mengawali renungan kita pada kesempatan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini secara khusus pada Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Kami hendak mau senantiasa menggali, mencari inspirasi dari sabda-Mu yang menguatkan di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang setia di dalam kehidupan kami, di tengah segala pergulatan yang kami alami, umat yang senantiasa berharap akan kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, bimbinglah kami, semoga firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi hidup kami, menerangi perjalanan dan peziaran hidup kami yang kami mau syukuri di dalam terang sabda-Mu. Semua ini kami persembahkan ke dalam penyelenggaraan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel, bab 7, ayat 13 sampai dengan 14. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 93. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, baitmu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Bacaan kedua dari kitab Wahyu ayat 1, bab 1 ayat 5 sampai 8. Yesus Kristus adalah saksi yang setia,
yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita dan berkat darahnya, Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita sekarang mendalami bacaan harian hari ini, Romo Hari. Bacaan harian hari ini semua kayaknya tentang raja-raja gitu ya, Romo. Iya, betul Kita sekali. bisa mempelajari apa, Romo, dari bacaan hari ini, Romo? Iya, terima kasih Mbak Wina dan sahabat Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Dan sebenarnya kalau secara kalender liturgi ini mau menutup rangkaian kalender liturgi kita, karena minggu depan kita akan masuk ke tahun liturgi baru yang diawali dengan masa Advent, ya. Maka ini hari raya Kristus Raja Semesta Alam mau menggambarkan bagaimana sosok raja yang ada di dalam Yesus. Nah, kita mulai mungkin dari bacaan pertama dulu ya Mbak Wina dan sahabat semua, Baik. bahwa kalau kita mencermati dari bacaan Nubuat Daniel, dikatakan bahwa anak manusia diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Ya, jadi kalau kita punya perspektif atau bayangan raja itu kan kalau secara dunia gitu ya,
punya tahta turun-turun temurun dari tradisi ke tradisi gitu ya. Nanti kalau ada raja, nanti anaknya atau keturunannya sampai mungkin keturunan sampai yang keberapa gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa gambaran raja yang digambarkan oleh Yesus itu adalah anak manusia. Ya, seringkali kita mendengar bahwa Yesus adalah digambarkan sebagai anak manusia, artinya bahwa bukan dengan titel seorang raja dengan segala kegemerlapan, dengan segala kekuasaan, tetapi kerajaan yang sederhana. Ya, maka apa yang mau kita lihat adalah kekuasaannya kekal dan kerajaannya takkan binasa. Ya, artinya ketika kerajaan itu diserahkan kepada anak Allah dan di situ kita melihat wewenang dan kekuasaan atas kerajaan di muka bumi ini semuanya tunduk di bawah Yesus Kristus. Maka, saudari-saudara terkasih, mungkin ini pertanyaan refleksi kecil ya untuk kita untuk mengawali permenungan kita ya. Kalau Yesus Kristus sungguh merajai hati kita, apakah kita punya raja-raja yang lain, atau kita masih meragukan sosok Yesus di dalam hidup kita? Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan untuk kita renungkan ya. Kalau kita sungguh bahwa Yesus adalah raja kita, Yesus sungguh yang kita imani, sungguh mencintai, mengasihi, dan memberikan rahmatnya kepada kita, maka apakah kita percaya sungguh kepada Yesus yang mencintai dan hadir dalam kehidupan kita? Itu mungkin apa ya sebagai pengantar awal Mbak Wina dan sahabat Oase yang lain. Iya, tadi Romo katakan kalau Yesus sebagai raja, Mm-mm. apakah kita punya raja-raja yang lain gitu ya Romo? Iya, Romo mau mengarah kemana ini raja-raja yang lain? Itu contohnya seperti apa Romo? Jadi kita bisa mengatur, oh ya ya kita ikut yang raja yang Yesus aja, nggak raja-raja yang lain misalkan. iya, iya betul. Nah, raja-raja yang lain yang saya maksudkan adalah apakah kita misalnya masih punya eh, kelekatan secara duniawi. Misalnya kita kalau apa ya, kalau secara kekayaan gitu ya, harus punya mobil yang merek ini gitu ya. Atau saya nggak nyaman kalau saya masih punya pakaian yang kalau nggak merek tertentu, saya kayaknya kok masih nggak bisa make baju itu gitu ya. Atau ketika sekarang dunia dengan zaman teknologi yang semakin canggih, atau ketika kita masuk ke dalam dunia maya, ya kalau saya belum punya subscriber atau belum punya pengikut followers yang banyak, aduh saya itu sepertinya tidak terasa terkenal gitu ya. Nah, raja-raja kecil yang saya maksud adalah bagaimana pengaruh ya secara duniawi. Apalagi sekarang teknologi modern semakin merasuki hidup kita, jangan-jangan, ya ini pertanyaan ya, jangan-jangan kita semakin menyembah atau mengikuti yang tadi ya, dunia semakin modern, kita semakin lupa, kita semakin kurang berelasi dengan Tuhan karena adanya pengaruh distraksi secara duniawi, belum lagi pekerjaan-pekerjaan kita, belum lagi kalau misalnya harus update sini, harus update sana gitu ya, misalnya rekan-rekan muda, kayaknya itu menjadi salah satu tantangan juga dalam dunia pada eh, kesempatan modern saat ini. Tuh. Romo, jadi ini kan saya baca lagi ini bertepatan juga Hari Orang Muda Sedunia. Tadi Romo juga Mm-mm. menyinggung medsos, menyinggung orang muda. Eh, Sejauh mana? Karena kan saat ini kita juga kalau bicara orang muda itu berarti kan mereka masih produktif, masih bekerja gitu ya Romo. Lalu berarti kalau mereka bekerja itu artinya adalah networking itu perlu. Jadi mereka kan juga perlu membangun jaringan melalui medsos, melalui apa gitu ya. Eh, Sejauh mana mereka boleh melangkah ke situ, tetapi tetap, maksudnya Romo kan bilang Tuhan Yesus harus merajai hidup kita, merajai hati kita gitu. Jadi sejauh mana batasannya apa Romo?
Iya, betul sekali ya. Ini memang bertepatan dengan Hari Orang Muda Sedunia, ya di mana waktu dulu diawali oleh Paus Yohanes Paulus kedua sampai saat ini juga Paus Fransiskus yang mencintai anak-anak muda ya. Maka ada kesempatan World Youth Day ataupun juga di kuskupan-kuskupan atau di paroki-paroki yang memang antusias untuk mendarik dan mendorong anak muda untuk semakin banyak berkreasi, semakin ikut ambil bagian dan terlibat. Nah, Ibu dan Bapak, saudari-saudara, khususnya rekan-rekan muda, yang namanya teknologi, yang namanya tadi ya membangun networking, membangun jejaring itu pasti baik. Teknologi sendiri itu kan sifatnya netral ya. Itu adalah sarana yang digunakan untuk kita bisa tadi mengembangkan kreasi dan seterusnya. Saya teringat ada satu sosok yaitu Beato Carlo Acutis ya. Nah ini juga sosok inspirasi Beato atau orang kudus yang dari orang muda dan dia memanfaatkan teknologi justru untuk mewartakan ya bagaimana mujizat Ekaristi, bagaimana begitu mencintainya Yesus lewat doa-doa, rosario dan devosi dan seterusnya. Maka ini sebenarnya sarana untuk bisa kita kembangkan. Nah, pertanyaan refleksinya adalah, apakah kalau sarana-sarana yang sudah baik ini kita terlalu larut atau kita kurang memiliki sikap kritis terhadap adanya teknologi? Ya, tentu teknologi ataupun sarana-sarana ini bisa juga tadi ya mengembangkan, bisa juga membuat atau menjadi media pewartaan di satu sisi, tetapi kalau salah digunakan atau kita terlalu apa ya terlalu larut atau kita tidak bisa menggunakan memanfaatkan media dengan baik, itu juga bisa menjadi ancaman bagi kita. Nah, maka rekan-rekan muda, bijaksanalah untuk menggunakan teknologi. Sekali lagi, teknologi atau media, sarana-sarana yang ada itu bisa digunakan, dikembangkan, mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Ya, dengan kreativitas teman-teman muda pasti itu juga sungguh luar biasa. Tetapi lebih daripada itu, kita sebagai insan atau pribadi bisa semakin terbuka hati kita semakin melihat bahwa Yesus itu juga meraja dalam hidup kita. Amin, Romo. Romo, tadi jadi seperti yang Beato itu tadi kan dia memanfaatkan sosmed untuk berkarya secara positif gitu ya, Romo. Iya, Lalu saya teringat begini, beberapa saat yang lalu tuh ada curhatan begini. Jadi ada seorang anak muda yang juga lumayan, maksudnya pekerjaannya lumayan oke gitu ya. Lalu kemudian dia kan masuk ke pertemanannya yang dia kan punya klik apa circle ini gitu. Nah, dengan circle yang sehari-hari itu dia sudah cukup nyaman gitu, Romo. Lalu kemudian juga cukup positif, keimanan apa segala. Lalu kemudian dia masuk ke circle yang satunya. Di situ juga sebetulnya kalau dibilang secara iman juga oke. Cuman dia melihat di situ kayaknya lebih apa ya, dia membandingkan dirinya dengan temannya yang satu ini yang punya kayaknya kok punya jaring yang lebih luas gitu. Lalu mulailah dia merasa insecure gitu. Wah, kayaknya saya kurang ini nih, kurang 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 terima kasih berhasil nih ya. gitu. Menanggapi itu gimana, Rom? Iya, tentu ini juga berkaitan dengan karya saya ya, Mbak Wina. Saya sekarang ini berkarya di Unika Atmajaya dan saya itu berdinamika juga bersama dengan rekan-rekan muda, para mahasiswa, mahasiswi. Tentu ini juga menjadi dunia yang real, yang nyata, yang kita hadapi ya. Eh, ya terkadang yang namanya dunia teman-teman gitu ya ketika mereka kuliah atau mungkin teman-teman sekolah itu pasti kan ada tadi ya ada lingkaran circle-circle yang di mana dia nyaman atau mungkin sekarang itu oh sefrekuensi atau punya hobi, punya minat yang sama. Tetapi mungkin ini juga menjadi refleksi ya bagi teman-teman bahwa kita juga mempunyai potensi atau talenta yang pasti bisa kita kembangkan. Ya, Yohanes Paulus kedua itu berkali-kali menyatakan bahwa jangan takut untuk kita bisa.
untuk kita bisa berkarya. Pun juga ditegaskan oleh Paus Fransiskus yang pada waktu kesempatan World Youth Day mengatakan jangan takut untuk kita bermimpi, jangan takut untuk kita terus sebagai anak muda berkreasi dan berkarya. Maka sebenarnya ini juga menjadi peluang dan potensi ya untuk teman-teman muda bahwa kita juga punya karya kreasi yang bisa kita tularkan, bisa kita persembahkan kepada Tuhan dengan karya-karya kita. Ya tadi kalau kita soal relasi, soal misalnya membangun jejaring, itu pasti baik ya, baik di tingkat paroki, keuskupan, atau ada komunitas-komunitas kategorial anak-anak muda, itu silahkan bisa berkreasi dan kita mau persembahkan kepada Tuhan. Nah, itu juga saya mau mengkaitkan bagaimana juga di bacaan kedua ya, tadi dikisahkan bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Nah, ini saya mau menarik perikop ini bahwa Tuhan adalah awal dan akhir. Ketika kita hidup ya, kita dianugerahi rahmat kehidupan, itulah di mana kita mengawali suatu proses dan nantinya tujuan kita akhirnya juga akan kembali kepada Tuhan. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Bagaimana ketika kita hidup di dalam dunia ini, terkadang kan ya namanya entah orang muda atau ya orang dewasa pun ya kok ada merasakan penderitaan gitu ya atau kok Romo ujian saya tuh susah kayaknya apa aku eh, apa namanya nggak bisa untuk mendapatkan prestasi dan lain sebagainya. Nah, Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, kita percaya bahwa yang namanya kemenangan itu ada pada orang-orang yang setia. Yang namanya proses kehidupan, ya dari awal sampai akhir, Yesus sendiri mengajarkan pada kita, bahkan ketika Yesus bergantung di kayu salib, itu adalah ketaatan yang sungguh hakiki, kesetiaan kepada perutusan pada Allah yang kita juga mau timba pengalaman atau inspirasinya dari Yesus untuk setia bahkan sampai nanti ajal atau maut kita sampai kepada Yesus. Itu, Baik, jadi dimanapun circle kita, yang penting taat, setia ya Romo ya, terus ya, berkarya gitu ya. ya, Nah, Romo, dari tadi ini kan kita ngomong soal anak muda. Memang hari ini tentang Hari Anak Orang Muda Sedunia. ya. Tapi bolehkah kita juga membicarakan mungkin yang sudah pensiun mungkin, yang sudah waktunya menimang cucu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, Romo? Iya, inspirasi dari Yesus Kristus Raja Semesta Alam sebenarnya kita juga mau melihat ya ini sebenarnya untuk siapapun ya. Ketika tadi ya Yesus yang meraja dalam hati kita, maka baik ya tadi ya oma dan opa, tadi mau pensiunan, mau orang-orang tua, dewasa. Ketika Yesus yang meraja dalam hati kita, maka kepercayaan penuh dan iman kita sungguh dirasakan semakin kuat. Ya, tadi kalau saya menyinggung sedikit tentang misalnya memaknai penderitaan, kok misalnya ada yang sakit gitu ya, kenapa kok saya yang sakit gitu ya, kok kenapa misalnya anggota keluarga saya gitu ya. Maka tadi ya, ketika kita memaknai penderitaan, ketika mungkin ada situasi di mana gejolak pergulatan hidup kan masing-masing orang berbeda-beda. Mungkin di keluarga atau mungkin di pekerjaan atau saya di menemani teman-teman yang kuliah, sekolah dan sebagainya, maka kita percaya bahwa ketika Yesus merajai hati kita, maka kita percaya pula Yesus sungguh menjadi penolong yang setia, menjadi sahabat kita. Ya, baik dikala kita senang, dikala kita susah, dikala kita mungkin putus asa sekalipun, maka ini menjadi kepercayaan yang teguh bahwa Yesus tidak meninggalkan kita. Raja yang digambarkan adalah sosok raja di mana kemuliaan tahta dan apa ya namanya kemuliaan Tuhan itu nampak di dalam kerendahan hati Yesus yang justru mau menjadi manusia, sengsara dan wafat, bahkan menebus segala dosa-dosa kita. Baik, Romo. Romo, dari tadi kan Romo sebutkan Tuhan Yesus merajai hati kita. Nah, supaya Tuhan Yesus merajai hati kita, tipsnya apa, Romo? Tipsnya, nah
tipsnya ini memang apa ya, proses ya. Saya pikir ini menjadi proses untuk semua orang ya, semua kalangan. Bagi saya yang penting adalah keterbukaan ya. Ketika keterbukaan hati, keterbukaan untuk oh iya menyadari bahwa kita manusia yang lemah, manusia yang juga bisa jatuh gitu ya. Tetapi kita terbuka terhadap kerahiman Allah dan rahmat Allah. Biarkan rahmat Allah yang bekerja dalam hidup kita. Ya, terkadang kan ketika kita itu terlalu memaksakan, aku sudah berdoa, aku sudah devosi, kok doaku nggak kunjung tiba atau kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doaku itu kan seperti saya mau memaksa Tuhan gitu ya. Tuhan segeralah apa ya istilahnya menjawab doa-doaku gitu ya. Kalau Ya, aku mau nilai 100 ujian, kenapa kenapa aku dapat 50 gitu ya. Jadi seolah-olah aku memaksa Tuhan segala kehendakku untuk dipenuhi. Maka ketika kita membuka hati ya, membiarkan rahmat Tuhan yang bekerja, oh iya, mungkin aku pernah merasa gagal. Oh, saat ini aku sedang diajak untuk berproses. Oh, aku saat ini sedang menanggung sakit. Aku saat ini ada mungkin keluargaku yang tidak sempurna, yang kemudian ada ya konflik-konflik sedikit gitu ya. Tetapi aku mau terbuka terhadap perancangan dan kehendak Allah, dan aku mau mempersembahkan diriku, hidupku kepada Tuhan, terutama melalui perayaan Ekaristi. Ya, ketika tadi ya mungkin kalau tipsnya ketika merayakan perayaan Ekaristi, itu menjadi perayaan iman, aku mempersembahkan hidupku kepada Tuhan, tadi ya Tuhan yang meraja, dan disitulah Tuhan yang menganugerahkan rahmat bagi hidupku. baik. Amin, Romo. Jadi kita terbuka dan kemudian kita juga merelakan hidup, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan ya Romo. Iya, Baik, terima kasih Romo. Banyak sekali yang kita dapatkan di sesi satu ini. Kita akan rehat sejenak ya Romo. iya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita endapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Hari. Kita akan sambung lagi Oase Rohani Katolik hari ini di sesi yang kedua setelah berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Masih bersama dengan Romo Diocesan Stefanus Hari Yudanto dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun masukan yang lain, silakan di email atau ke nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Baik, Romo Hari, kita lanjutkan pembahasan bacaan hari ini, terutama dari bacaan Injil yang Romo. Iya. Ya, silakan Romo. Baik, Mawina dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita masih melanjutkan bagaimana hari ini kita mendalami tema tentang Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Ya, Kalau kita membayangkan kerajaan, ya Bapak dan Ibu mungkin membayangkan istana yang mewah, yang megah gitu ya. Terus rajanya itu punya mahkota dari berlian kah atau dari apa namanya mahkota yang indah gitu ya, atau punya prajurit atau pasukan yang banyak gitu ya di medan pertempuran gitu. Nah, itu gambaran yang di benak kita itu adalah kerajaan secara duniawi. Ya, tetapi hari ini kita justru belajar mengenai kerajaan Allah yang mungkin berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang kita bayangkan. Kerajaan Kristus bukan dari dunia ini. Ya, tadi disebutkan bahwa aku bukan berasal dari dunia ini. Artinya memang tadi yang kita pikirkan bukan adanya lembaga pemerintahan secara duniawi gitu ya. Kalau kita baru saja apa namanya selesai mengadakan pemilu gitu ya, terus ada pimpinan, kemudian ada nanti kementerian, menteri-menteri dan seterusnya. Nah, kerajaan Yesus bukan yang bersifat teokratis, ada pemerintahan, politik dan seterusnya. Kerajaan Kristus adalah kerajaan damai. Ya, maka tadi di situ disinggung bahwa eh, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, maka untuk itulah aku lahir
Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ya, kebenaran yang disampaikan atau warta kebenaran yang mau disampaikan kepada kita adalah gambaran kerajaan Allah, kerajaan damai, kerajaan yang adil, dan kasih baik kepada Allah dan juga sesama. Maka kalau situasi kerajaan damai itu maka sebenarnya mengetuk hati kita ya. Apakah selama ini perilaku kita, tutur kata kita, perbuatan kita sudah mencerminkan tadi ya gambaran kerajaan Allah yang mau melihat situasi yang damai, yang mau memperlihatkan keadilan dan seterusnya tadi. Maka ini juga menjadi refleksi untuk kita ya. Kalau misalnya sederhana ya, misalnya menggosip gitu ya. Menggosip itu kan menjelekkan orang lain gitu ya. Kira-kira apakah itu menciptakan kedamaian untuk orang tersebut atau mungkin juga malah jadi huru-hara gitu ya. Atau ketika sekarang apa di WhatsApp gitu ya. Sekarang banyak WhatsApp grup segala macam. Wah, kalau udah benci sama orang terus bisa ujaran kebencian terus atau juga ngajak orang lain untuk membenci orang itu gitu ya. Nah, ini mungkin refleksi refleksi sederhana ya apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan tadi ya kedamaian, harmonis, hidup saling berdampingan satu sama lain dengan rukun. Maka kalau itu bisa kita ciptakan, itu juga menjadi kerajaan Allah di tengah dunia saat ini. Romo katakan bahwa kita akan berusaha menciptakan kedamaian karena kerajaan Allah itu adalah kedamaian. Nah, saya bayangkan itu kalau kita lakukan dalam setiap hari, kita katakanlah setiap hari itu kita hidup berapa? 12 jam tambah ya mungkin sekitar 18 jam gitu ya Romo. Mhm. 18 jam itu kan banyak sekali yang kita alami, Iya, baik itu berinteraksi dengan orang lain ataupun kita sendiri bergulat dengan pikiran kita, pekerjaan kita sendiri. Kalau setiap saat itu kita mesti melakukan segala sesuatu itu berdasarkan harus menghasilkan kedamaian. Eh, Pasti kan nggak mudah kayak tadi Romo bilang iya. kalau gosip, gosip kan nanti menimbulkan keributan. Ya kalau mungkin ketahuan ya Romo ya. Jadi maksudnya gini, kita kan berarti harus punya semacam apa ya kontrol yang sangat kuat yang untuk kita ya udah jangan lakukan itu gitu. Iya, Kadang-kadang kan kadang-kadang misalkan kita mau apa yang sederhana antara apakah kita mau bekerja atau mau tidur gitu. Misalkan tapi kalau kita capek kita tidur aja antar kerjanya nanti gitu. Jadi apakah yang bisa kita lakukan untuk mengontrol sehingga kita tuh nggak lepas gitu. Maksudnya nggak udahlah aku kan pengen gosip satu kali aja gitu misalkan. Tapi maksudnya selalu mau ada kontrol itu tuh kira-kira bagaimana caranya ya Romo? iya. Eh, saya percaya bahwa kita masing-masing itu punya yang namanya suara hati ya. Ini suara hati memang apa ya ketika kita tadi ya mau ada pilihan-pilihan karena memang dari kita bangun kemudian kita sampai nanti tidur lagi itu kan berbagai macam informasi, berbagai macam pilihan yang mesti kita putuskan itu kan akan silih berganti. Ya, dan bagaimana tadi yang bahasanya Mbak Wina adalah mengontrol supaya kita bisa memutuskan sesuai dengan suara hati kita, maka ini sebenarnya perlu latihan ya. Memang ada kalanya ketika kita salah, ketika ada mungkin suara hati itu kan kalau yang saya rasakan itu kadang-kala bergejolak ketika kayaknya kalau aku melakukan kesalahan itu deg-degan gitu ya. Contoh misalnya eh di sini kan rekan-rekan mahasiswa misalnya ujian gitu ya. Kalau ada yang nyontek gitu ya, ya dulu saya juga pernah gitu ya waktu kecil gitu ya, sekolah SD gitu ya. Itu kan masih deg-degan ya, terus keringetan gitu ya. Sebenarnya itu ada simptom atau gejala-gejala yang kalau kita melakukan entah yang kita apa ya, yang mau melanggar gitu ya, atau mau keluar dari batas gitu, itu pasti ada mekanisme yang alarm kita tuh bunyi oh kayaknya ini gak baik gitu ya atau kita mau
apa ya, melakukan korupsi gitu ya, atau eh, ketidakjujuran gitu ya, aku bohong misalnya, hal yang sederhana. Itu kadang alarm kita tuh yang dibilang suara hati itu bekerja. Ya, maka sebenarnya kontrolnya itu memang ada di dalam diri kita sendiri ya. Ada mekanisme yang memang Tuhan anugerahkan, maka itu perlu kita latihan, perlu kita kembangkan. Bagaimana caranya? Salah satunya ya lewat sabda Allah ya. Itu kan salah satu kontrol untuk oh iya ya, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang memang Tuhan sampaikan gitu ya. Itu menjadi pelita dan terang di dalam setiap apa yang aku putuskan. Terus juga bagaimana ketika aku eh, bisa memperdalam, mungkin ketika eh, bersama dengan orang-orang yang apa ya, dalam lingkungan-lingkungan yang suportif gitu ya. Misalnya ketika kita bisa bersama-sama dengan warga lingkungan gitu ya, ada ikut kegiatan lingkungan atau teman-teman muda tadi ya punya komunitas-komunitas yang saling support, atau ketika kita bisa eh, melakukan karya-karya pelayanan kita bersama-sama, saya rasa itu menjadi bagian hal yang perlu kita syukuri juga di dalam kehidupan kita. Ya, Romo tadi katakan kalau kita dalam lingkungan yang tadi semua sebutkan lingkungan-lingkungan yang apa ya satu satu irama gitu ya Romo ya. Misalkan kalau kita berada di anak-anak yang sekarang kan bekerja di berbagai tempat ya Romo. Kalau misalkan dia berada di tempat yang katakanlah minoritas gitu, dalam hal keimanan Romo. Apakah lalu ketika ada yang tidak senang dan lain-lain, saya teringat dengan kata-kata Romo tadi yang di sesi satu tentang persembahan hidup. Apakah itu lalu menjadi persembahan hidup ketika rasanya kita tidak bisa bersuara, sementara harusnya kita ingin bersuara tentang kebenaran gitu. Iya, saya punya pengalaman ya ketika ketika tadi ya misalnya berada di lingkungan yang minoritas, saya kok merasa bahwa justru ketika kita berada di tempat di mana anggaplah minoritas atau yang sedikit gitu ya, itu muncul yang namanya militansi. Karena ketika di mana situasi mungkin terjepit ya katakanlah gitu ya, mau mengadakan ini itu gitu agak susah, itu tumbuh atau keluar daya-daya juang ya, atau bagaimana supaya aku bisa tetap bergerak di dalam situasi katakanlah minoritas tadi gitu. Tetapi justru itu bisa menumbuhkan kekuatan atau daya kreativitas yang baru. Maka teman-teman, sebenarnya kalau dalam situasi-situasi tersebut, saya percaya bahwa ada kekuatan ya, bahwa kalau kita lihat gitu ya, waktu bangsa Israel keluar dari apa namanya penjajahan, terus kemudian bagaimana diajak untuk sampai ke tanah terjanji, itu kan juga perjalanan panjang ya. Eh, bahwa kadang itu bersungut-sungut ya kan, kenapa kenapa kami begini, terus nah itu kan situasi manusiawi ya, ketika mau diajak untuk sampai tadi ke tanah terjanji, ada imannya tuh up and down, terus Ya. eh, ya bersungut-sungut, terus miso-miso gitu ya, itu bahasanya sekarang, atau katakanlah Tuhan kenapa kok aku ada di posisi yang seperti ini gitu ya, seperti ada rasa apa namanya luapan luapan emosi-emosi kita. Tapi kita percaya dan yakin di ujung nanti, nah ini kan juga ya ada yang namanya harapan ya. Ketika kita juga eh, di akhir kalender liturgi ini itu juga sebenarnya ada satu satu hal yang saya mau juga sampaikan, yaitu harapan akan langit dan bumi yang baru. Nah, ini juga menjadi tema yang indah ya, di mana ada langit dan bumi yang baru, di situ ada Lord, ada roh dan kebenaran, dan disitulah rahmat Allah yang bekerja, yang dimana mau ya langit dan bumi baru artinya ada harapan untuk kita umat manusia. Amin, Romo. Puji Tuhan. Romo, bolehkah Romo sebelum kita tutup puasa rohani Katolik hari ini, Romo kasih kesimpulan atau benang merah dari ketiga bacaan hari ini, Romo? Iya, baik. Sahabat Oase Rohani yang terkasih,
Hari ini kita merayakan Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, di mana Yesus, gambaran kerajaan yang dimaksudkan oleh Yesus, bukanlah kemegahan, bukanlah ketenaran, ataupun juga dengan kuasa sebagaimana gambaran kuasa-kuasa politik atau seperti gambaran duniawi saat ini. Tetapi gambaran kerajaan Allah itu adalah kerajaan damai yang senantiasa mau hadir di dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya ini juga menjadi ajakan bagi kita semua, di mana ketika Allah sungguh meraja di dalam hati kita, maka di situ ada rasa damai, ada di mana situasi Tuhan yang sungguh hadir, melindungi dan menaungi hidup kita. Dan disitulah kita merasakan ketika Allah sungguh meraja, ketika Allah hadir dalam hidup kita, maka itu juga membentuk suara hati kita untuk bisa uh, hadir dan melingkupi untuk segala tindak langkah, perbuatan, perkataan, ataupun juga yang kita lakukan, memang itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Romo sudah menguatkan kita bahwa kita adalah anak-anak raja, tapi kerajaan damai ya Romo. Iya. Semoga kita menjadi terang dan garam dimanapun kita Amin. berada di circle apapun. Baik, mari kita tutup sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Hari. Silakan Romo. Baik, mari kita persiapkan hati, kita menutup seluruh rangkaian acara kita dan kita juga nanti mohon berkat Tuhan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas sabdamu yang senantiasa menguatkan dan juga meneguhkan di dalam perjalanan pesiaran hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Raja bagi kami semua, di mana kerajaan damai yang senantiasa kami harapkan itu terjadi di dalam dunia saat ini. Tuhan, ajarilah kami untuk semakin setia, semakin memupuk iman kami kepadamu, dan pada akhirnya kami juga Engkau mampukan untuk dapat hidup berdampingan satu dengan yang lain. Semoga dengan kerajaan Allah yang sungguh hadir dalam hidup kami, menjadi pewarta di dalam kesaksian hidup kami dimanapun Engkau kami utus, di dalam tugas perutusan dan karya pelayanan kami masing-masing. Bunda Maria, sertailah dan jagailah kami selalu. Semoga melalui perantara Bunda Maria, kami pun anak-anakmu senantiasa dapat semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati setiap pelayanan, karya, dan tugas perutusan kita semua dengan berkat dan kasih Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Hari, terima kasih sudah meluangkan waktu Romo. Semoga Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Romo. Iya, terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.